berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan menyerah, sebab Tuhan sudah mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, sebuah undangan yang luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita datang kepadanya, membawa semua pergumulan hidup kita di dalam doa. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami meresponi undangan-Mu, kami percaya ketika Tuhan mengundang kami untuk datang, itu undangan yang penuh kasih karunia dan benar adanya. Kami datang kepadamu dengan seluruh keadaan kami saat ini, dengan masalah-masalah rumah tangga yang sedang kami hadapi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah yang terkait dengan hubungan kami dengan orang-orang terdekat kami, yang membuat kami menjadi tertekan, membuat kami menjadi letih lesu, berbeban berat. Kami datang kepadamu, kami percaya dalam hadirat Tuhan, kami akan mengalami kelegaan. Tuhan akan memberi kami kedamaian, ketenangan untuk bisa melewati semuanya dengan baik. Dan kami sangat percaya Tuhan mampu untuk menolong. Tuhan mau menolong kami supaya kami semua bisa keluar sebagai pemenang. Kami menyelesaikan masalah-masalah kami dengan baik. Dan akhirnya kami dipenuhi dengan sukacita untuk memuliakan Engkau. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati pikiran kami. Tuhan ajar kami untuk mengerti kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah bagi seseorang untuk berubah, apalagi berubah dari hal-hal yang sudah dia yakini sekian lama, yang sudah membentuk cara berpikir, yang sudah membentuk perilaku, sikap hidup, kebiasaan, bukan hal yang mudah. Biasanya ketika harus berubah, akan berbenturan dengan sistem kepercayaan yang sudah sangat kita yakini, dan itu butuh proses yang cukup berat kadang-kadang harus dilalui. Tetapi apapun keadaannya di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya sebagai orang-orang Kristen, kita harus selalu siap untuk diubah oleh Tuhan, untuk berubah selaras dengan rencana Tuhan, selaras dengan kebenaran Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hati yang terbuka terhadap perubahan itu menjadi jalan. Tuhan akan memberkati kita sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Bagian ini kita akan melihat bagaimana Paulus coba menjelaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang dibenarkan dan akan diberkati Tuhan. Untuk mempermudah itu, Rasul Paulus kemudian memberikan contoh dari sosok yang sangat dihormati oleh orang Yahudi, yaitu Abraham. Kita akan belajar dari iman Abraham, bagaimana Abraham sebagai orang yang beriman itu sungguh-sungguh mendapatkan berkat yang istimewa
yang dari Tuhan. Ada 3 hal yang kita bisa lihat secara cermat dari perikop ini. Yang pertama, iman Abraham membuat dia menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan, jadi dia tidak sempurna. Dia ada kelemahannya, ada cacat celahnya, bahkan lakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi dibenarkan karena imannya. Saudara-saudara, kita akan baca ayat yang 1 dan 2. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran Abraham tidak ditentukan perbuatannya yang sempurna, yang tidak pernah salah. Bukan, tetapi karena imannya. Karena imannya, maka hidup Abraham diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Saudara-saudara, kembali kita diingatkan sebagai orang Kristen, titik tolak hidup kita bukan pada perbuatan kita yang berjuang, berupaya supaya kita jadi benar di mata Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Tetapi titik tolak hidup kita adalah karena kita tahu Allah mengasihi kita lewat penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita percayai. Maka kita semua diposisikan dan diberi status baru sebagai orang yang benar. Dalam status dan posisi yang baru itu, kita tahu apa yang benar dan salah. Kita punya motivasi yang kuat untuk meninggalkan yang salah, meninggalkan yang berdosa, melakukan kebenarannya Tuhan, perintahnya Tuhan. Kita punya kekuatan yang baru untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Motivasinya bukan untuk membujuk hati Tuhan supaya mengasihi kita, tidak. Tetapi sebuah kesadaran rohani karena kasih Allah sudah diberikan kepada saya, pengampunan Allah sudah diberikan kepada saya, maka saya akan lakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan bersukacita atas hidup saya. Didasari pada kesadaran rohani, dimotivasi oleh dorongan untuk bersyukur dan keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, karena imannya Abraham diberkati oleh Allah. Kalau kita baca ayat 13 dan 14, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Saudara-saudara, janji Allah kepada Abraham tidak didasarkan karena Abraham melakukan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat baru diberikan Tuhan jauh setelah zamannya Abraham. Tetapi bukan juga karena Abraham melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Bukan. Tetapi janji itu diberikan jauh sebelum ada hukum Taurat. Dan mengapa akhirnya Abraham diperhitungkan sebagai orang yang benar? Karena imannya. Iman atas apa? Atas janji yang Allah sudah berikan. Dengan kata lain, Abraham itu
memperoleh janji dan dia mengimaninya. Setelah itu Allah menggenapinya karena Abraham mentaati janji Tuhan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang membuat Allah memberkati kita bukan karena kita banyak berdoa, bukan karena kita banyak memuji Tuhan, bukan karena kita banyak beribadah, bukan karena kita melayani, tetapi karena iman kita kepadanya, iman kita kepada janji-janji yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berdoa, biarlah doa itu didorong oleh iman kita. Bukan sekedar kebiasaan berdoa, bukan sekedar ritual agama, makanya saya berdoa dan beribadah. Tidak, kita lakukan berdoa, memuji Tuhan, beribadah, ataupun kita melayani Tuhan. Dasarnya adalah karena saya percaya kepada Tuhan, karena imanku, karena aku percaya akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah janjikan, karena aku percaya kepada firman Tuhan, karena aku percaya apa yang Tuhan sampaikan kepadaku, maka aku berdoa, maka aku beribadah, makanya aku memuji menyembah Tuhan, makanya aku melayani Tuhan. Motivasinya adalah iman kita. Kalau motivasinya adalah iman kita, maka Allah akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Tuhan akan memberkati kita karena iman kita, bukan karena perbuatan kita. Menempatkan kita melakukan hal-hal yang baik sebagai orang Kristen dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Yang ketiga, karena imannya Abraham mengalami mujizat. Ayat 18 dan 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah ditutup. Saudara-saudara, apa yang membuat Abraham mengalami mujizat luar biasa? Abraham berumur 100 tahun. Istrinya sudah mati haid. Rahimnya sudah tertutup. Tidak mungkin lagi secara manusia bisa punya anak. Tetapi mengapa Abraham mengalami mujizat yang luar biasa di masa tuanya, di mana mustahil manusia bisa punya keturunan, tetapi itu justru dialami oleh Abraham dan Sarah. Mujizat terjadi luar biasa. Karena apa? Bukan karena Abraham banyak berdoa, bukan karena Abraham banyak beribadah, bukan karena Abraham giat dalam pelayanan. Tidak, karena imannya. Imanlah yang menghasilkan mujizat. Iman kepada Allah yang menghasilkan mujizat. Semua doa-doa kita, kalau landasannya iman, bukan kata-kata doanya yang melahirkan mujizat, tetapi iman yang mendasari doa-doa yang kita ucapkan. Bukan pada doanya, bukan pada pujiannya yang melahirkan mujizat, tetapi karena iman yang mendasari kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, itulah yang akhirnya melahirkan mujizat. Demikian juga bukan karena perbuatan-perbuatan kita yang berupa pelayanan, perbuatan baik yang melahirkan mujizat, tetapi karena iman kita. Karena imanlah akhirnya Abraham mengalami keadaan yang luar biasa. Secara status dia dibenarkan. Tidak lagi dilihat oleh Allah sebagai orang yang salah,
yang harus dihukum, tetapi sebagai orang yang dibenarkan. Karena imanlah Abraham ada di jalur berkatnya Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan. Secara utuh diberkati Tuhan. Karena imannya lah Abraham akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana keadaan saudara saat ini? Mungkin di antara saudara ada yang merasa diri tidak layak karena masa lalumu sebagai orang yang sangat kotor, orang yang sangat najis karena dosa-dosamu. Saudara merasa tidak pantaslah diperhatikan Tuhan, tidak pantas untuk diberkati Tuhan. Atau mungkin saudara saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, saudara hancur, saudara merasa gagal, merasa tidak punya apa-apa. Atau saudara sedang mengalami masalah yang begitu berat dan saudara selama ini berpikir tidak mungkin ini bisa diselesaikan. Kelihatannya ini akan semakin rusak, semakin sulit untuk diatasi. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberi kita pencerahan. Semuanya sangat mungkin. Yang saudara butuhkan, imanmu kepada Dia. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang jadi manusia. Dia datang untuk menebus dosamu sehingga engkau menjadi orang yang benar dan menempatkanmu kepada rencana Tuhan semula sebagai orang-orang yang ada di posisi sebagai orang yang diberkati Tuhan. Apapun keadaanmu, tetap percaya kepada Dia. Di situ ada mujizat akan terjadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Kami bersyukur karena iman kami yang Tuhan perhitungkan. Bukan jabatan, status sosial, atau apa yang bisa kami lakukan atau apa yang kami miliki. Tetapi iman kami. Berarti setiap kami punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang diterima, dikasihi, diberkati. Setiap kami punya kesempatan untuk mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini merasa dirinya tidak layak, dirinya kotor, dirinya tidak berharga. Biarlah mereka menemukan kembali keberhargaannya di hadapan Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Biarlah mereka percaya akan pengorbanan Yesus, akan penebusan Yesus. Dan kami percaya orang-orang seperti ini akan dibenarkan, diberi status yang baru sebagai orang yang benar, sebagai orang yang kudus di mata Tuhan. Tuhan, pulihkan iman dari anak-anak-Mu yang sedang terpuruk, yang sedang gagal, yang sedang hancur rumah tangganya, yang merasa tidak punya apa-apa, tidak sanggup untuk mengatasi masalah-masalahnya. Biarlah iman mereka tidak menjadi lemah seperti Abraham. Iman mereka justru semakin kuat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hamba-Mu percaya, masalah apapun, keterpurukan, kehancuran apapun, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan menempatkan kehidupan orang-orang beriman pada jalur berkat-berkat-Mu. Lakukan keajaiban-Mu Bapa. Berikan mujizat kepada anak-anak-Mu. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam kehidupan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, keluarga sedang mengalami pergumulan, dan saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama dengan iman kita, kerinduan harapan kita. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam,
Selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara semua mengalami Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.